Swastiastu, perkenalkan nama saya Kumandisita Novianti dari kelompok C3, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan program UAS pemrograman berbasis objek yang telah saya buat. Jadi di sini kami mendapatkan dua proyek, di mana proyek pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem informasi akademik, di mana program ini bertujuan untuk mendata mahasiswa, di mana berdasarkan NIM, nama, dan IPK dari mahasiswa tersebut. Lalu di sini sistem meminta juga untuk mengecek rata-rata IPK di jurusan. Jadi langsung saja, di sini saya sudah membuat folder sistem informasi akademik, di mana saya membuat dua package, di mana di dalam masing-masing package ini ada masing-masing kelas, di mana di dalam package mahasiswa ini terdapat kelas mahasiswa, dan di package program juga terdapat kelas program. Jadi mulai dari kelas mahasiswa. Jadi di sini saya membuat sebuah instance variabel, di mana di sini private name dengan nilai integer, lalu ada nama mahasiswa dengan bernilai string atau bertipe data string, dan IPK yang bertipe data double. Di sini saya menggunakan tipe data tersebut karena ini merupakan nilai angka bulat, lalu mahasiswa tersebut dengan tipe data string atau huruf, dan IPK dengan tipe data double karena bisa saja bermuatan nilai desimal. Lalu di sini saya membuat konstruktor, di mana konstruktor default yang saya buat itu yaitu ada public mahasiswa, di mana NIM bernilai 0, nama mahasiswa bernilai defaultnya yaitu data kosong atau tidak ada data sama sekali, dan IPK yang bernilai 0.00. Lalu konstruktor yang kedua yaitu public mahasiswa dengan parameter yaitu ada integer NIM, string nama mahasiswa, dan double IPK. Di mana di sini set NIM-nya akan menggunakan variabel NIM, lalu nama mahasiswa menggunakan variabel mahasiswa, dan set IPK menggunakan variabel IPK. Lalu di sini saya membuat metode setter dan metode getter, di mana di sini fungsinya setter itu untuk merekam nilai dan memasukkannya ke dalam sebuah variabel, dan getter adalah untuk mengambil nilai namun dengan adanya pengembalian atau return. Jadi di setters ini saya menggunakan public void setting name, di mana untuk memasukkan NIM ke dalam array atau data yang telah saya buat, atau variabel yang telah saya buat. Lalu ada set nama mahasiswa dan set IPK berdasarkan dengan tipe data yang sudah dideklarasi sebelumnya. Begitu juga dengan getter, yaitu dengan adanya get NIM, get nama mahasiswa, dan get IPK dengan adanya pengembalian atau return. Lalu sekarang langsung saja masuk ke dalam programnya. Jadi di sini yang pertama adalah import. Jadi saya mengimport kelas mahasiswa yang terdapat di package mahasiswa sebelumnya yang telah saya jelaskan. Lalu di sini saya mengimport array list. Di sini berguna untuk membuat array atau sebagai tempat penyimpanan data nantinya. Dan juga ada scanner. Lalu di sini saya mendeklarasikan secara bertipe statik array list-nya dengan nama list mahasiswa. Lalu di sini ada private static scanner input, di mana saya mendeklarasikannya variabel input sebagai scanner nantinya. Jadi di sini berfungsi untuk jika seorang user telah menginputkan pilihannya baik berupa angka ataupun string ataupun nilai double lainnya, nanti itu akan dicatat
oleh scanner ini. Lalu di sini saya mendeklarasikan boolean pilihan dengan nilai defaultnya adalah true. Lalu masuk saja ke dalam programnya. Jadi saya menggunakan while di sini dengan pilihannya sama dengan true. Jadi kita akan melihat rekamannya, yaitu seperti ini. Yang terlihat di awal program adalah seperti itu. Lalu user akan diminta untuk memasukkan pilihannya. Dan ketika user sudah memasukkan pilihan, di sini ada pilihan if else if, di mana pilihan pertama yaitu lihat data mahasiswa akan diarahkan ke metode lihat data. Lalu pilihan yang kedua tambah data akan diarahkan ke tambah data, edit data akan diarahkan ke edit data, lalu hapus data mahasiswa akan dialihkan ke hapus data, lalu lihat rata-rata IPK di jurusan akan dialihkan ke lihat rata-rata. Dan jika user memilih keluar, maka boolean tersebut akan bernilai false atau salah dan akan langsung diarahkan keluar dari program. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu lihat data. Jadi di sini jika list mahasiswa atau data yang ada di dalam list mahasiswa bernilai 0, maka program akan menampilkan kalimat data kosong, silakan tambah data mahasiswa. Namun jika list mahasiswa tersebut berisi data, maka itu akan terdapat perulangan di mana ini akan terus berulang sampai dengan ukuran kapasitas dari list mahasiswa yang ada. Lalu di sini sistem akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah direkam atau telah ditemukan sebelumnya. Lalu di sini ada tambah data mahasiswa, di mana sistem akan menyuruh seorang user untuk menginputkan nilai-nilai yang disuruh seperti NIM. Lalu sistem akan merekam atau mengambil data tersebut dan dimasukkan ke dalam variabel. Lalu bisa menemukan nama dan IPK dan akan langsung direkam berdasarkan tipe data sebelumnya. Jadi NIM itu bernilai integer, lalu nama mahasiswa bernilai string, dan IPK bernilai double. Lalu setelah semua data diisi, maka program akan menambahkan semua data yang telah diisi tersebut ke dalam list mahasiswa, dan program akan menampilkan kalimat data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya ada metode edit data mahasiswa, di mana di sini akan dicek terlebih dahulu jika tidak terdapat data sama sekali di dalam list mahasiswa, maka sistem akan menampilkan kalimat data kosong, silakan tambah data mahasiswa terlebih dahulu. Lalu jika di dalam array list mahasiswa tersebut terdapat data, maka sistem akan menampilkan lihat data mahasiswa, di mana tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini sistem meminta user untuk memasukkan nomor mahasiswa yang ingin diedit. Lalu sistem atau program akan mengecek nomor mana yang dipilih oleh user dan akan menampilkan
edit pilihan edit yang diinginkan. Lalu dengan begitu sistem akan merekam apa saja yang berubah di dalam data tersebut. Seperti ini jika sebelumnya di sini perubahannya seperti IPK. Jadi setelah user memasukkan semua suruhan dari program yang ingin diedit, program akan merubah atau mengupdate isi dari list mahasiswa tersebut berdasarkan nomor nama alus itu mahasiswa dengan parameter NIM nama mahasiswa dan IPK. Lalu sistem akan memberikan kalimat data mahasiswa berhasil diedit. Lalu selanjutnya ada metode hapus data, di mana di sini akan yang pertama akan adanya pengecekan array list mahasiswa, di mana jika array bernilai 0 maka sistem akan mengeluarkan kalimat data kosong, silakan tambah data terlebih dahulu. Jika sebaliknya, jika list mahasiswa terdapat nilainya atau ada data di dalam array tersebut, maka sistem akan menyuruh user untuk memasukkan nomor mahasiswa yang ingin dihapus. Lalu ada perulangan untuk mengecek nomor yang dipilih oleh user. Lalu di sini sistem akan memberikan kalimat bahwa nama user yang telah dipilih tadi itu berhasil dihapus. Seperti tampilan seperti ini. Lalu program akan memberikan perintah array di mana data yang dipilih oleh user tadi itu akan dihapus di dalam list mahasiswa atau array list tersebut. Lalu yang terakhir, metode lihat granata, di mana di sini saya membuat deklarasi variabel baru, di mana ada double variabel IPK dengan 0,00, lalu ada variabel granata dengan nilai defaultnya adalah 0,00. Lalu di sini ada pengkondisian, di mana kondisi pertama, jika list mahasiswa atau data yang ada di dalam array itu bernilai 0, maka sistem akan memberitahu atau mengeluarkan kalimat belum ada data. Namun sebaliknya, jika di dalam list mahasiswa tersebut ada data, maka akan adanya perulangan di mana sebanyak data yang ada di dalam array tersebut, maka itu akan terus ditambahkan di dalam variabel IPK. Nilai IPK tersebut akan dimasukkan ke dalam IPK. Lalu di sini ada variabel rata yang telah dideklarasikan sebelumnya, yaitu hasil dari hasil penjumlahan seluruh IPK mahasiswa yang dibagi berdasarkan banyak data yang ada. Lalu sistem akan mengeluarkan kalimat rata-rata IPK mahasiswa di jurusan dengan berdasarkan variabel rata yang telah ditentukan tadi. Jadi di sini sebagai contohnya data pertama itu IPK-nya 0,9, lalu IPK yang kedua itu ada 3,84, lalu ada yang ketiga IPK-nya 3,86, di mana semua IPK tersebut akan dijumlahkan berdasarkan program ini, akan dijumlahkan lalu akan dibagi sesuai dengan banyak
data atau banyak mahasiswa yang ada di dalam array. Sehingga hasil dari pembagian antara variabel IPK dengan jumlah mahasiswa tersebut direkam di dalam variabel rata-rata, di dalam variabel rata, dan akan ditampilkan oleh sistem. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP dari sistem restoran yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyuni Beatrice Nenggolan dengan NIM 2015091035. Baik, saya akan melakukan share screen. Baik, pada sistem restoran kami membuat beberapa package. Yang pertama itu detail, yang kedua info, yang ketiga main. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang package detail, di mana di dalamnya terdapat 3 kelas, yaitu list customer, list makanan, yang ketiga list minuman. Saya akan mulai dari list customer. Dalam list customer, kita lihat terdapat nama dengan tipe data string, lalu ada public list customer di mana dapat menambahkan data atau nama dari customer, lalu sistem akan mengembalikan nama dari customer yang telah kita buat sebelumnya yang bertipe data string. Mana apabila di run kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Lalu kita klik yang pertama, lalu yang kedua list dari customer. Karena belum ada data dari customer, kita bisa membuat data lebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita dapat melihat list dari customer yang sudah kita buat. Karena saya baru membuat satu data dari customer, maka akan hanya ditampilkan satu data itu saja. Selanjutnya list makanan. Hampir sama dengan list customer. Yang membedakan yaitu di sini kita dapat menambahkan nama dari makanan yang akan dijual pada restoran yang akan menggunakan aplikasi ini. Di list makanan juga menggunakan tipe data string. Selanjutnya kita run. Lalu kita ke pilih nomor 2, tampilkan data makanan. Karena sebelumnya belum dibuat data makanannya, kita bisa membuatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa menampilkan datanya dengan
masukkan pilihan nomor 2, maka sistem akan menampilkan data makanan yang telah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya list dari minuman. Sama saja seperti yang tadi, di mana kita dapat memasukkan nama dari minuman yang bertipe data string, lalu sistem akan menampilkan data tersebut apabila kita memilih pilihan nomor 2. Lalu di run. Kita masukkan pilihan nomor 3. Lalu nomor 1. Karena masih belum juga kami buat, kita bisa membuatnya sekarang. Kita akan menambahkan beberapa data. Minum dulu aku ah. Baik, sekarang kita bisa menampilkan dengan memasukkan pilihan nomor 2 dan sistem akan menampilkan data-data dari minuman yang telah kita buat sebelumnya. Baik, saya hanya akan menjelaskan sampai package detail, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Bagus Parmadi Wijaya dengan NIM 201509143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas customer. Jadi, kelas customer ini berfungsi untuk mengelola data customer, di mana di dalamnya terdapat variabel nama customer, jenis kelamin, dan alamat. Line nomor 9 sampai dengan nomor 13 yaitu merupakan konstruktor default. Sedangkan line nomor 15 sampai dengan 19 yaitu merupakan konstruktor. Yang berikutnya yaitu kelas makanan. Kelas makanan berfungsi untuk mengelola data makanan di mana di dalamnya terdapat variabel nama makanan dan harga makanan. Line nomor 8 sampai dengan 11 yaitu merupakan konstruktor default. Sedangkan line nomor 13 sampai dengan 16 yaitu merupakan konstruktor. Yang berikutnya yaitu kelas minuman. Kelas minuman berfungsi untuk mengelola data minuman di mana di dalamnya terdapat variabel nama minuman dan harga minuman. Di mana line nomor 8 sampai dengan 11 yaitu konstruktor default dan line nomor 13 sampai dengan 16 yaitu konstruktor. Yang berikutnya yaitu kelas pesanan. Kelas pesanan berfungsi untuk mengelola data pesanan di mana di dalamnya terdapat variabel seperti nama pemesan, makanan yang dipesan, minuman dipesan, dan total pesanan. Line nomor 9 sampai dengan 14 itu merupakan konstruktor default, sedangkan line nomor 16 sampai dengan 21 merupakan konstruktor.
Baik, kita langsung masuk ke kelas main. Baik, jadi di sini kami memakai array list sebagai tempat penampungan data, yaitu data customer, data makanan, data minuman, dan pesanan. Ketika kita menjalankan program, pertama kali kita akan diberikan menu seperti manage data customer, manage data makanan, manage data minuman, mengelola pesanan, dan yang terakhir nomor 5 yaitu keluar. Dan kita diharapkan memasukkan pilihan. Ketika kita memilih memanage data customer, maka kita akan mendapat menu seperti berikut. Ada yang pertama, tambah data customer. Yang kedua, tampilkan data customer, ubah data customer, hapus data customer, dan kembali ke menu utama. Kita diharapkan untuk memasukkan pilihan. Jika kita memilih angka 1, maka kita akan menuju ke halaman tambah customer. Jika memilih nomor 2, maka akan ke tampilkan data customer dan seterusnya. Sampai dengan nomor 5. Ketika kita memilih nomor 5, maka kita akan kembali ke menu utama dan muncul notifikasi berhasil kembali ke menu utama. Ketika kita salah mengetikkan nomor, maka akan muncul notifikasi mohon ulangi, masukkan pilihan 1 sampai dengan 5. Yang berikutnya itu memanage data makanan. Ketika kita memilih manage data makanan, maka kita akan mendapatkan menu seperti tambah data makanan, tampilkan data makanan, ubah data makanan, hapus data makanan, dan kembali ke menu utama. Nah, kita diharapkan untuk memasukkan pilihan dengan memasukkan nomor. Ketika kita memilih nomor 1, maka kita akan menuju ke halaman tambah data makanan. Nomor 2, tampilkan data makanan, dan seterusnya. Ketika kita memilih nomor 5, maka akan muncul notifikasi berhasil kembali ke menu utama. Ketika kita salah menginputkan nomor, maka kita akan mendapatkan notifikasi mohon ulangi dan masukkan pilihan 1 sampai dengan 5. Yang berikutnya itu manage data minuman. Di sini di manage data minuman terdapat menu yaitu tambah data minuman, tampilkan data minuman, ubah data minuman, hapus data minuman, dan kembali ke menu utama. Diharapkan untuk masukkan pilihan juga. Ketika kita memilih angka 1, maka kita akan menuju ke halaman tambah data minuman. Ketika memilih nomor 2, menampilkan data minuman, dan seterusnya. Ketika kita memilih nomor 5, berhasil kembali ke menu utama, sedangkan kita salah memasukkan atau menginputkan nomor, maka kita akan dapat notifikasi mohon ulangi atau masukkan pilihan 1 sampai 5. Yang berikutnya itu manage pesanan. Di manage pesanan terdapat menu juga. Yang pertama yaitu tambah data pesanan, yang kedua riwayat pemesanan, dan yang ketiga kembali ke menu utama. Diharapkan memasukkan pilihan juga. Ketika kita memasukkan angka 1, maka kita akan menuju ke halaman tambah data pesanan. Ketika kita memilih nomor 2 yaitu riwayat pemesanan, dan yang ketiga kembali ke menu utama. Ketika berhasil ke menu utama, maka akan muncul notifikasi berhasil kembali ke menu utama. Ketika kita salah menginputkan nomor, maka kita akan mendapatkan notifikasi mohon ulangi atau masukkan pilihan. Dan yang terakhir, yang kelima, di menu utama itu ada keluar. Ketika kita memilih angka 5, maka akan muncul apakah yakin ingin keluar. Ketika kita memilih Y atau mengetik Y dan Enter, maka kita akan berhasil keluar dari program. Ketika kita memilih atau mengetik T dan Enter, maka akan muncul notifikasi keluar dibatalkan.
ketika kita salah menginputkan salah satu dari kedua ini, maka akan muncul notifikasi masukkan Anda salah. Pada menu Manage Data Customer, di sini ada yang pertama tambah customer. Di tambah customer ini terdapat memasukkan nama customer, memasukkan jenis kelamin L atau P, dan alamat customer, dan akan tersimpan di list customer. Yang berikutnya, setelah menu tambah customer, di sini ada tampilkan customer. Ketika belum ada customer sama sekali, maka akan muncul notifikasi belum ada data customer. Ketika sudah ada, maka kita bisa melihat ID customer, nama customernya, jenis kelaminnya, dan alamat customer. Menu berikutnya yaitu ada ubah customer. Ketika belum ada data customer, maka akan muncul notifikasi belum ada data customer. Jika sudah ada, maka kita diharapkan untuk memasukkan ID customer terlebih dahulu yang ingin diedit. Setelah sudah memasukkan nomor ID-nya, maka kita bisa mengubah nama customer-nya, jenis kelaminnya, dan alamat customer-nya. Ketika kita salah memasukkan ID, maka akan muncul notifikasi ID tidak ditemukan. Jika sudah dan sedangkan sudah memasukkan nama, jenis kelamin customer, dan alamat customer dengan benar yang ingin diubah, maka akan muncul notifikasi berhasil dirubah. Yang berikutnya itu hapus customer. Ketika data customer belum ada, maka akan muncul notifikasi belum ada data customer. Jika datanya sudah ada, maka kita diharapkan untuk memasukkan ID customer terlebih dahulu yang ingin dihapus. Kemudian kita klik enter dan berhasil dihapus dari daftar customer. Jika ID yang dimasukkan salah, maka ID-nya tidak ditemukan. Yang berikutnya yaitu pada memanage makanan. Di sini ada menu tambah makanan. Pada menu tambah makanan, kita dapat menambah data makanan seperti nama makanan dan harga makanannya. Yang berikutnya yaitu menu berikutnya tampilkan makanan. Ketika data makanan belum ada, maka akan muncul notifikasi belum ada data makanan. Ketika sudah ada data makanan, maka di sini kita dapat langsung melihat tampilan makanan apa saja yang sudah ada di data. Yang berikutnya yaitu ubah makanan. Ketika belum ada data makanan, maka akan muncul notifikasi belum ada data makanan. Ketika sudah ada, kita diharapkan untuk memasukkan ID makanan yang ingin diedit terlebih dahulu. Ketika sudah benar, maka kita akan langsung dapat mengubah nama makanannya dan harga makanan. Ketika data makanan sudah diubah, maka akan muncul notifikasi berhasil dirubah. Ketika ID makanan yang dimasukkan salah, maka kita dapat notifikasi ID tidak ditemukan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imardi Arda Permanamita dengan NIM 20150911025 dari kelas SI 3B. Di sini saya sekarang akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai sistem informasi restoran dengan package main dan kelas main.
Ada private static void hapus makanan. Jika list makanan sama dengan 0 atau makanan belum ditambahkan, maka sistem out print belum ada data makanan. Dan else, apabila makanan sudah ditambahkan, maka sistem out print akan muncul opsi hapus data makanan dan akan menampilkan list makanan. Dan sistem out print masukkan ID makanan yang ingin dihapus, yaitu integer ID, scan next integer. For integer i sama dengan 0, i apabila list makanan just post increment. If i sama dengan ID kurang 1, maka sistem out print list makanan, get nama makanan, maka muncul berhasil dihapus dari daftar makanan. Dan list makanan akan di-remove atau dihapus. Else, jika user menginputkan ID yang salah, maka sistem out print ID tidak ditemukan. Dan ada private static void tambah minuman. Ada sistem out print tambah data minuman, string nomor dengan tipe data string, dan scan next line. Sistem out print tambah data minuman, sistem out print nama minuman dengan tipe data string, nama minuman, scan next line. Dan sistem out print harga minuman dengan tipe data integer harga, scan next integer. Dan list minuman, add new minuman, nama minuman, harga. Itu akan ditambahkan ke list minuman yang sudah tadi ditambah. Ada private static void tampilkan minuman. If list minuman belum ditambahkan atau 0, maka sistem out print belum ada data makanan. Mohon maaf, belum ada data minuman. Dan else, sistem out print tampilkan data minuman. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil list minuman, just post increment. Maka sistem out print memunculkan ID minuman, sistem out print nama minuman dengan list minuman yang sudah ditambahkan, get nama minuman, sistem out print harga, list minuman, get i, get harga minuman. Ada private static void ubah minuman. If list minuman belum ditambahkan atau 0, maka sistem out print belum ada data minuman. Else, sistem out akan muncul opsi edit data minuman dan menampilkan minuman. Sistem out print akan memunculkan opsi masukkan ID minuman yang ingin diedit, integer ID, scan next integer. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari list minuman, just post increment. If i sama dengan ID 1, maka tipe data string nomor atau no, akan scan next line. Maka sistem out print ada opsi nama minuman dengan tipe data string nama minuman, dengan scan next line. Sistem out print harga minuman, integer harga, scan next integer. Dan list minuman, set i new minuman, nama minuman, harga. Maka
Jika sudah ditambahkan, sistem outprint berhasil dirubah. Dan jika ID yang diinputkan tidak ditemukan, maka else system outprint ID tidak ditemukan. Dan ada private static void hapus minuman. If list minuman jika minuman masih kosong belum ditambahkan, maka sistem outprint belum ada data minuman. Dan else system outprint ada opsi hapus data minuman dan menampilkan minuman. Sistem outprint ada opsi masukkan ID minuman yang ingin dihapus, yaitu integer ID, scan next integer. For integer i sama dengan 0. Apabila list minuman lebih kecil daripada i, maka akan to the post increment. If i id kurang 1, maka sistem out print list minuman get nama minuman berhasil dihapus dari daftar minuman, dan list minuman remove i. Dan jika ID yang dimasukkan salah, maka else system out print integer ID tidak ditemukan. Dan ada private static void tambah pesanan dengan tipe data string, nama pemesan, makanan dipesan, minuman dipesan. List customer ada pemesan, new list customer, list makanan, new list makanan, list minuman, new list minuman dengan integer total dengan 0. Tipe data string, scan next line, maka ada opsi tambah pesanan. If list customer sama dengan 0 atau pesanan belum ditambahkan, dan belum ada data customer, maka langsung akan menambahkan data customer. If list customer 0, user akan memasukkan ID customer dengan for integer i sama dengan 0, i list customer post increment. If i sama dengan masukkan 1. Dan customer akan memilih makanan. If list makanan atau customer belum memasukkan makanan, maka sistem outprint belum ada data makanan, dan akan muncul opsi silahkan tambah data makanan. If list makanan belum ditambahkan atau list size sama dengan 0, maka akan menampilkan makanan. Sistem outprint masukkan ID dengan integer, masukkan 2, scan next integer. Ini melakukan validasi, yaitu for integer i sama dengan 0, i list makanan post increment. Dengan if jika i sama dengan masukkan 2 kurang 1, maka string makan, list makanan get i, get nama makanan, set nama makanan, makan. Dengan integer harga makanan sama dengan list makanan, get i, get harga makanan, total ditambah sama dengan harga makanan. Memilih minuman. If list minuman 00, if list minuman sama dengan 0, atau jika minuman belum ditambahkan, maka sistem outprint belum ada data minuman, dan sistem outprint silakan tambah data minuman merupakan opsi untuk menambahkan data minuman. If list minuman
size tanda seru sama dengan 0, maka akan menampilkan list dari minuman, yaitu sistem out print, masukkan ID minuman dengan tipe data integer, masukkan 3 sama dengan scan next integer, dan akan melakukan validasi for integer i sama dengan 0i list minuman size post increment. If i sama dengan masukkan 3 kurang 1 string min list minuman, get i get minuman, set minuman, set nama minuman min, integer harga minuman, list minuman get i get harga minuman, total plus sama dengan harga minuman. List pesanan, add new pesanan, nama pemesan, makanan dipesan, minuman dipesan, dan total. Baik, sekarang saya akan melakukan demo. Jadi saya sudah dapat untuk memasukkan data itu sistem informasi restoran. Saya masukkan pilihan nomor 2, itu manage data minuman. Dan ini menu data minuman, data makanan. Saya masukkan pilihan nomor 1, tambah data makanan. Maka kita akan memasukkan nama makanan, nasi goreng, harga makanan 20.000. Dan kita akan menampilkan data makanan dengan masukkan pilihan nomor 2. Dan makanan akan ditampilkan dengan ID 1, nama makanan nasi goreng, harga 20.000. Dan kita akan menambahkan makanan lagi, yaitu kita masukkan pilihan 1, tambah makanan, dengan nama makanan capcay, harga 15.000. Kita menampilkan data makanan dengan masukkan pilihan nomor 2, yaitu ada ID 2, nama makanan capcay, harga 15.000. Dan kita akan menambahkan makanan lagi, pilihan nomor 1, tambah data makanan dengan nama makanan Fuyung Hai, harga makanan 15.000. Dan kita kembali ke menu utama. Kita akan memanage data minuman. Kita akan menambahkan data minuman dengan memasukkan pilihan nomor 1, tambah data minuman, nama minuman teh botol, harga minuman 4.000. Dan kita akan menambahkan data minuman lagi, itu memilih pilihan 1, tambah data minuman, nama minuman soft drink, harga minuman 3.000. Dan kita akan menampilkan data minuman, itu dengan memilih pilihan nomor 2, yaitu tampilkan data minuman. Dan ada data minuman dengan ID 1, nama minuman teh botol, harga 4.000. Dan ID 2, nama minuman soft drink, harga 3.000. Dan kita akan memanage, dan kita kembali ke menu utama dengan menambah atau memanage data customer dengan masukkan pilihan 1. Dan kita akan menambah data customer, masukkan pilihan 1, tambah data customer, dengan nama customer Premana, jenis kelamin laki-laki, alamat customer Bali. Dan kita akan menampilkan data customer dengan memilih pilihan 2, dan data customer akan ditampilkan dengan ID 1, nama customer Premana, jenis kelamin laki-laki, alamat customer Bali. Dan kita kembali ke menu utama dengan memilih pilihan nomor 5, kembali ke menu utama. Dan kita akan memanage pesanan dengan memilih nomor 4, yaitu manage pesanan. Dan sudah di menu manage pesanan, kita akan menambah data pesanan dengan memasukkan pilihan nomor 1. Jika kita
menambah data pesanan, maka otomatis sistem akan menampilkan data customer dengan ID 1. Dan kita diminta untuk memasukkan ID customer. Dan berikut merupakan tampilan data makanan, tampilan data menu atau makanan. Kita diminta untuk memilih makanan, yaitu dengan ID 1, itu nasi goreng, dan tampilan data menu minuman. Kami minta untuk memasukkan ID minuman, itu 1. Dan berikut merupakan pesanan customer dengan nama customer premana, makanan, nasi goreng, minuman teh botol, dan total belanja yaitu 24.000. Karena nasi goreng harganya 20.000 dan teh botol harganya 4.000. Dan uang yang dibayarkan yaitu 50.000 dan akan mendapatkan uang kembalian sebesar 26.000. Kita akan melihat riwayat pemesanan yang memasukkan pilihan nomor 2, yaitu riwayat pemesanan. Dan sistem akan memunculkan riwayat pemesanan, yaitu nomor 1 dengan nama pemesan premana, makanan yang dipesan nasi goreng, minuman teh botol, dan total bayarnya yaitu 24.000. Baik, sekian yang kami dapat jelaskan. Bila ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.